Kemudian berikutnya saya mau jelaskan juga tentang dokumen-dokumen penting yang perlu dipersiapkan. Ya, terkait teman-teman mendaftar LPDP ada beberapa dokumen wajib yang perlu dilampirkan untuk mendaftar ya. Kalau teman-teman mungkin lalai atau yang kurang dokumennya, maka bisa gagal di seleksi administratif ya sayang sekali. Jadi bisa dipersiapkan beberapa dokumen ini. Yang pertama, diploma atau ijazah S1 ya, yang itu harus dipersiapkan. Yang kedua adalah transkrip nilai. Yang ketiga adalah surat rekomendasi satu buah saja. Ini bisa dari akademisi, ya, dosen, bisa dari atasan, bisa dari tokoh masyarakat ya. Nanti untuk formatnya teman-teman bisa cek di buku panduan LPDP, itu bisa diikuti saja. Pastikan surat rekomendasi ini ditulis juga di tahun yang sama ya dengan ketika teman-teman mendaftar LPDP. Yang keempat, English Proficiency Test Certificate ya, dalam hal ini IELTS, TOEFL, dan tes Pearson ini diterima LPDP ke luar negeri. Untuk nilai minimumnya juga teman-teman bisa cek ya di website LPDP dan juga di buku panduannya ya. Karena untuk misalkan teman-teman mau mendaftar dalam negeri, mendaftar yang luar negeri, itu skor minimum IELTS, TOEFL maupun Pearson yang diwajibkan itu bisa berbeda-beda ya. Jadi teman-teman juga perlu lihat apakah ada perubahan atau tidak dari tahun ke tahun. Lalu yang kelima, teman-teman harus mempersiapkan KTP ya, karena beasiswa PDP ini hanya untuk WNI saja. Yang keenam, ini opsional, makanya saya berikan tanda bintang, ya, letter of acceptance, atau surat penerimaan kampus tujuan. Ini mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang ingin skip, ya, skip seleksi, seleksi skolastik, ya, tadi yang saya jelaskan. Jika teman-teman sudah punya LOE, maka teman-teman bisa skip tes skolastik ya, sehingga bisa langsung skip ke wawancara dari administratif ya. Lumayan benefit itu karena sebagai gambaran banyak juga yang tidak bisa lolos ya di tes bakat skolastik itu. Dan yang terakhir ini juga wajib adalah form data diri dan juga esai kontribusi tadi ya. Esai kontribusi teman-teman tulis saat ini 1.500 hingga 2.000 kata ya, range itu. Dan ini beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, requirement ya. Jadi baca buku panduan dari jauh-jauh hari, jangan sampai mepet-mepet. Lalu ini files-files mungkin ada banyak ya, tolong diorganize, dirapihin gitu, jangan sampai yang tertinggal. Validitasnya juga ya, pastikan tadi misalkan dokumen IELTS, TOEFL, Pearson-nya itu maksimal diterbitkan 2 tahun ya, 2 tahun dari sejak teman-teman mendaftar LPDP. Kemudian tadi surat rekomendasi juga harus ditulis di tahun yang sama gitu ya. Kalau enggak, maka bisa dianggap nggak valid dan kembali lagi teman-teman bisa dinyatakan gagal dalam seleksi administratif. Proofread ya teman-teman, proofread semua essay, semua hal yang dimasukkan di input ke dalam form pendaftaran, jangan sampai banyak typo, jangan sampai salah dan misrepresentasikan aplikasi teman-teman. Yang berikutnya, kopi-kopi dilegalisir kalau bisa gitu ya, hanya dipastikan dokumen-dokumen asli seperti ijazah segala macam, transkrip, pastikan itu jika merupakan kopi juga dilegalisir ya oleh institusi yang berwenang gitu. Itu yang disubmit. Kalau memang aslinya sulit gitu ya didapatkan. Submit on time ya teman-teman ya, jangan sampai mepet-mepet gitu. Biasanya LPDP itu portal pendaftarannya bisa down di hari-hari terakhir pendaftaran karena traffic sangat ramai, mungkin sering nge-crash, jadi teman-teman agak beresiko ya. Jadi saran saya usahakan bisa submit pendaftaran itu setidaknya beberapa hari sebelum deadline sesungguhnya. Lalu dokumen-dokumen kembali lagi karena ada banyak, takut berceceran, pastikan punya backupnya teman-teman yang bisa sesuatu terjadi yang nggak diinginkan. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin mengapproach recommender, pemberi rekomendasi, itu juga pastikan dilakukan jauh-jauh hari ya, karena beberapa rekomendasi itu butuh waktu yang mungkin agak lama untuk menuliskan surat rekomendasi teman-teman yang diminta gitu. Jadi karena ini adalah dokumen wajib, jangan sampai mepet-mepet ya teman-teman.